Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin. Nakhussu khususan ala ruhi al-ashra al-mubasysyirin bil jannah wa ahluz zuhdi ats-tsamaniyah wa fuqaha'is sab'ah bil Madinah. نخص خصوصا على الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ الحسن الشاذلي والأئمة الأربعة من المجتهدين خصوصا الإمام الشافعي والشيخ عز الدين ابن عبد السلام وجميع مؤسسي هذه المدرسة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-faslul khamisu. Al-faslu utawi fasal al-khamisu kang nomor 5. Fil timasi Lailatul Qadri iku tetep ing dalem numreh Lailatul Qadar. Iku tetep ing dalem goleki Lailatul Qadar. Jadi fasal yang kelima adalah membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar. Lailatun iku malam syarifatun kang mulya. Jadi disebut Lailatul Qadar karena maknanya al-qadru adalah al-qadru bimakna syaraf ya, as-syaraf itu mulia. Disebut Lailatul Qadar karena termasuk malam yang mulia. Kita ketahui bahwa malam yang mulia ada berapa? Yang pertama adalah malam yang paling utama adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2 adalah ini Lailatul Qadar. Yang nomor 3 baru disusul malam hari Arafah ya, malam hari Arafah. Terus ada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini menempati urutan yang nomor 2 dalam segi kemuliaan ya. Yang pertama tadi adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang menyebut Lailatul Hukmi. Di Al-Qadru tadi ada yang memaknani as-syaraf malam yang mulia, ada yang memaknani Al-Qadru adalah malam putusan. Ya, di mana dalam malam Lailatul Qadar adalah Allah memutus beberapa hal ya, menentukan takdir seseorang ya, yang baik itu kematian, rizki, ajal ya, dan hal-hal semua takdir masalah takdir manusia itu juga diputus di malam Lailatul Qadar ya. Nah sekarang timbul pertanyaan ketika dimaknani Lailatul Hukmi atau malam putusan, Allah memutus takdir di malam Lailatul Qadar, padahal kita sudah ketahui bahwa Allah memutus takdir semua makhluk di waktu zaman azali. Ini terlihat ada perbedaan, tapi sebenarnya tidak. Jadi dalam sebuah keterangan kitab di kitab Tuhfatul Ikhwan karya Syekh Al-Fasani bahwa memang benar semua takdir manusia itu diputus di waktu zaman azali ya, di waktu malam Lailatul Qadar putusan itu diperlihatkan kepada para malaikat untuk direalisasikan di waktu di tahun tersebut. Ini loh ya, bahasa enaknya ini loh, untuk tahun ini yang mati siapa, rezekinya si fulan ini bagaimana, rezekinya banyak atau sempit ya, jodohnya ini siapa, ini diperlihatkan kepada para malaikat ya, para jenderal-jenderal malaikat ya, Israfil, Mikail, Jibril dan lain sebagainya ya, untuk direalisasikan di tahun itu ya. Faddola mulyake alha ing Lailatul Qadar Allahu sinten Allah ala alfi syahrin ing atase 1000 wulan, melebihi 1000 bulan. Allah mengutamakan
malam Lailatul Qadar melebihi keutamaan 1000 bulan. Laisa kang ora ana fiha iku tetep ing dalem alfi syahr Lailatul Qadri uta apa Lailatul Qadar. Jadi lebih baik malam Lailatul Qadar daripada 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kalau dihitung 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan menurut penanggalan Hijriah. Ya, jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Wasumiyat diarani. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin dalam pertemuan pertama bahwa mengapa umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek ya meskipun umatnya pendek tapi kualitas ibadahnya bisa membandingi atau melebihi umat-umat terdahulu ya. Ada sebuah riwayat ketika Nabi diperlihatkan, wallahu alam mungkin waktu Isra Mi'raj diperlihatkan ada seorang umat terdahulu, umat entah itu Yahudi atau Nasrani, umatnya Nabi Musa atau Nabi Isa, menenteng sebuah pedang berjihad selama 1000 bulan ya. Waktu itu Nabi sangat kagum ya, 1000 bulan menenteng pedang dalam rangka jihad fisabilillah. Oh, ini pahalanya bagaimana, besarnya kayak apa. Akhirnya Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, umat saya umurnya cuma sebentar, umat saya umurnya kira-kira cuma 60 sampai 70 tahun, lebih dari itu adalah bonus ya Allah. Apakah bisa membandingi umat saya yang umurnya cuma 60 sampai kira-kira 60 tahun 70 tahun, membandingi pahalanya ibadahnya seperti umat-umat terdahulu seperti orang ini ya Allah. Akhirnya Gusti Allah memberikan keistimewaan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal muasal diturunkannya Lailatul Qadar. Jadi meskipun 60 tahun 70 tahun, kalau ketika dia setiap hari setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, bandingannya sama ya. Bandingannya sama. Wasumiyat lan diarani apa Lailatul Qadar. Wasumiyat lan diarani Lailatul Qadar, diarani Lailatul Qadri ing aran Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha, ana kalane krana mulyane derajate Lailatul Qadar. Tadi sudah saya sampaikan qadr bimakna syaraf ya. Wa uluwi manzilatiha lan dhuwure derajate pangkate Lailatul Qadar. Al qadru bimakna darajah. Wa imma, atau menurut arti yang kedua, definisi yang kedua, li anal arzaqa krana sak temene pira-pira rizki wal ajalalan ajal umur mi anamanas minas sanati sangking taun ilas sanati maring taun kang liya tukot daru iku di pastekake apa arzak lan ajal fitil kalailah ing dalem mengkono-mengkono bengi atau ditentukan di malam itu. Jadi si fulan wafat tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, itu sudah ditentukan waktu Lailatul Qadar. Jadi catatan yang dulu di zaman azali diserahkan oleh Allah kepada para malaikat. Wa tanazzalu lan temurun al malaikatu sapa pira-pira malaikat. Jadi bukan hanya 1-2 malaikat tapi banyak malaikat yang turun waktu Lailatul Qadar ya. Waruhu lan ruhnya para aulia ya, para siddiqin ya. Anbiya mungkin juga sama. Fitil kalailah ing dalem mengkono-mengkono wengi, di malam itu para malaikat dan rohnya para nabi ya, para siddiqin muqarrabin semuanya turun. Fayusallimuna nuli podo aweh salam, memberikan salam sapa malaikat lan ruh alal mutahajjidina ing atase pira-pira wong kang padha salat tahajud.
Ya, secara khusus di sini disinggung tahajud ya, karena di malam itu ibadah yang paling utama ya adalah sholat ya. Jadi selain sholat juga bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, bisa juga dengan cara membaca Al-Quran, zikir, istighfar, sholawat, doa sebanyak-banyaknya ya, itu cara menghidupkan Lailatul Qadar. Yang paling utama tadi adalah sholat, khususnya adalah sholat jamaah ya. Nanti ada keterangannya, ada sebuah hadis yang isinya minimal Lailatul Qadar itu adalah seseorang bisa menemukan Lailatul Qadar dengan cara sholat jamaah maghrib dan isya. Nah, itu ada keterangan seperti itu. Wakhtalafa lan podo persulayan, berbeda pendapat sapa al ulama hal yusallimuna. Nah, tadi kan ada bahasa wa yusallimuna, malaikat dan para ruh, para nabi, anbiya, muqarrabin, mereka memberi salam pada orang yang tahajud. Bisa dibayangkan ketika yang memberi salam malaikat, para nabi kepada orang-orang yang melakukan sholat tahajud atau yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, bagaimana pahalanya ya, berarti sangat istimewa. Min tilqai anfusihim alaihim ing atase mutahajjidin, min tilqai anfusihim saking arah dhewene malaikat lan ruh, au yuballighunahum, utawa nyampeake sapa malaikat lan ruh hum kepada mutahajjidin assalamu ing salam an rabbihim saking Gusti Allah. Jadi malaikat dan roh ini menyampaikan salam kepada orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini mereka salam dari mereka sendiri atau itu adalah salam dari Allah, titipan salam dari Allah. Nah, ini ulama khilaf ya, berbeda pendapat. Wahia fil ashril awakhir, wahia utawi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar tadi disebutkan bahwa juga termasuk Lailatul Hukmi ya, ini sama dengan di ayat di surat Az-Zumar ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, itu ya saya lupa. Fiha yufraqu kullu amrin hakim ya, di fiha yufraqu kullu amrin. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang mubarak. Malam yang mubarak adalah di malam Lailatul Qadar. Waktu itu adalah 17 Ramadan. Jadi atau Al-Qur'an turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, itu adalah di malam Lailatul Qadar secara satu utuh ya, Al-Qur'an turun utuh itu di malam 17 Ramadan. Itulah sama dengan Lailatul Qadar, turun waktu Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di sana di malam tersebut yufraqu diputus atau dibedakan kullu amrin, setiap perkara. Ya, itu sama dengan ayat tadi dalam inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Al-Qur'an diturunkan, Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wahya utawi Lailatul Qadar fil ashril awakhir ing dalem 10 malam al-awakhir kang akhir min Ramadhana. Wahya utawi malam Lailatul Qadar iku fil ashril awakhir, di malam 10 yang terakhir min Ramadan. Jadi banyak riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Wahia utawi asrul awakhir ilal autari maring pira-pira malam kang ganjil, akrobu iku luwih parek minha ketimbang asrul awakhir ilal asfa ketimbang malam-malam kang genep. Jadi dari ke-10 malam yang terakhir tadi ada yang malam yang paling diharapkan, yaitu malam yang bilangannya ganjil ya, 21, 23, 25, 27, 29. Itu yang paling diharapkan terjadi. Ini kalau diteliti hadisnya ya kisaran 23, 25, ya 21. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita adalah mengatakan 21. Lailatul Hadi Imam Syafi'i. Lailatul Hadi awis salis ya, 21 atau 23 Imam Syafi'i.
mengatakan. Kalau riwayat-riwayat hadisnya banyak, 21, 2, ada yang 23, 25. Wal hadir wal zahiru utawi kang zahir. Annaha iku sak temene Lailatul Qadar, Lailatul Hadi iku malam selikur wal isrin lan 20. Ya malam siji wal isrin lan 20 atau malam 21 atau yang kita bahasakan di Indonesia dengan bahasa maleman. Ya. Mulai maleman itu berarti malam 21 ke atas. Li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a iku ningali sinten Nabi ha ing Lailatul Qadar. Nabi pernah mengalami Lailatul Qadar di malam 21. Jadi memang Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak disembunyikan ya nanti kita ibadah ya pas nek nggone Lailatul Qadar tok. Liyane gak tenanan ya. Yang lain kita tidak sungguh-sungguh melakukan ibadah agar setiap hari kita bisa mengharap ketemu Lailatul Qadar ya, akhirnya setiap malam ibadahnya mempeng. Nah itu tujuannya seperti itu. Ibarat ada 30 kolam ya, 30 malam ini kolam. Seumpama semuanya kolam berisi ikan. Salah satu di antara kolam tersebut dirahasiakan ada satu ikan ya, satu ikan yang istimewa ya, ikan mas yang harganya mahal lah semisal ya, ketika sampean mengambil ikan di manapun tempat mulai pertama, kedua, ketiga kok memancing atau bahkan mengambil banyak meskipun nggak mendapatkan ikan mas tersebut pasti akan mendapat ikan yang lain. Tapi kalau ditentukan oh ikan mas tadi sudah ada di kolam yang nomor 25 ya pasti tidak akan mengambil ikan-ikan yang ada di kolam-kolam yang lain mulai hari pertama. Nah itulah mulai kolam pertama itu adalah hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Jadi tapi Nabi sudah memberi isyarat atau memberi rambu-rambu kira-kira berada di sini. Tapi juga tidak bisa ditentukan. Nyata-nyata Lailatul Qadar waktu Al-Quran turun itu juga terjadi malah di tanggal 17 Ramadan. Pernah di tanggal 1 ada seorang ulama yang menemukan merasakan Lailatul Qadar di malam 1 juga pernah. Nah, itu makanya kita harus selalu mengharap dengan cara beribadah yang sungguh-sungguh. Suma unsi nuli dilalekake sinten Kanjeng Nabi ha ing Lailatul Qadar. Jadi memang dilupakan oleh Allah, dibuat lupa oleh Allah. Nabi pernah menemukan malam Lailatul Qadar di malam 21. Tapi waktu itu Nabi tidak langsung tidak ingat bahwa itu adalah malam 21. Memang bagi orang yang menemukan Lailatul Qadar, merasakan Lailatul Qadar itu hendaknya tidak boleh menceritakan, harus dirahasiakan karena Lailatul Qadar itu adalah merupakan sebuah karomah. Ketika karomah tidak boleh diceritakan kepada orang lain atau disebar luaskan. Itu adalah sudah menjadi sebuah aturan ya. Wa zakara ya mungkin ketika sampai melakukan ya itu malah bisa menjadikan ya, riya atau pamer. Aku tadi malam melihat gini-gini ya, itu kurang baik, hendaknya ditutupi. Wadzakara lan disebut anahu apa sak temene Kanjeng Nabi sajada iku sujud sinten Kanjeng Nabi fi sobihatiha ing dalem subuhe Lailatul Qadar fi ma'in ing dalem banyu watinen lan lempung. Jadi pagi-pagi Kanjeng Nabi sujud di tanah yang di situ juga ada airnya ya, atau tempat yang ada airnya, becek ya. Itu sahabat menemukan beliau atau beliau bercerita sendiri wallahu alam di pagi harinya ya, sujud di tempat yang ada air dan tanah liat. Wasoha lan sahih ana waqfal masjidi sak temene notos
totosan banyu payone masjid. Lailatul Hadi iku malam siji wal isrina lan 20. Jadi dibenarkan dengan hadis lain bahwa di malam 21 itu ada air yang menetes dari atap masjid ya. Waru'iyah lan ditingali asarutin apa bekas tanah ala jabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anfihi lan hidungnya Kanjeng Nabi. Ketika tanah itu basah pasti kan akan membekas ya, di hidung atau di kening. Watarot jahat lan dadi unggul lailatu ihda wa isrina apa malam selikur bi annahu kelawan sak temene Kanjeng Nabi iku akhbaro pernah memberi kabar Nabi annal qamara ing sak temene rembulan kana iku ana apa qamar lailatahu ing dalem malam lailatul malam selikur kasik kijafnaten iku kaya separone mangkok. Jadi di malam 21 nah, dengan bukti-bukti yang ada ini di riwayat riwayat di waktu Kanjeng Nabi melihat Lailatul Qadar atau menemui Lailatul Qadar di malam itu rembulan berbentuk seperti mangkok yang terbelah atau setengah ya. Wala yakunul qamar ora ana apa rembulan kasik kijafnaten iku separone mangkok iku kaya separone mangkok illa lailatas sabi kejaba malam 17 walailatul hadi lan malam siji wal isrin 20. Jadi ketika rembulan seperti mangkok yang separuh terbelah itu tidak ada kecuali malam 21 atau 27. Ya, jadi tanda-tanda Lailatul Qadar itu yang sudah disebutkan ulama dalam beberapa kitab itu kan malam itu suasananya tidak panas juga tidak dingin ya, cuacanya tidak hawanya tidak panas tidak dingin tenang ya. Terus paginya itu matahari terbit sampai jam kira-kira jam 7 atau setengah 7 mulai terbit sampai jam 7 atau setengah 7 itu warnanya putih tidak terasa menyengat ora panas gitu. Ketika matahari terbit paginya, malamnya Lailatul Qadar paginya itu cuaca atau matahari terbit dalam kondisi yang tidak panas kira-kira sampai jam 7. Itu ciri-cirinya. Wa min fadilati hadhihi lailah. Ya, karena apa? Karena malaikat turun ya. Diceritakan bahwa mengapa kok hawanya sunyi ya, sunyi tidak panas, tidak terlalu dingin, tidak dingin ya, bahkan di pagi hari karena banyak malaikat yang lalu lalang turun ya, bahkan menurut keterangan sebagian kitab jadi cakrawala ya, antara langit bumi ini dipenuhi oleh malaikat ya, jadi setan di waktu malam Lailatul Qadar juga tidak bisa berbuat apa-apa ya, ada yang bilang dibelenggu, dirantai, tidak bisa mengganggu manusia. Bahkan sebagian riwayat lagi maninya orang kafir yang berhubungan suami istri di malam Lailatul Qadar tidak bisa jadi ya, tidak bisa menjadi anak. Itu adalah sebuah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Wa min fadilati hadhihi lailah iku termasuk keutamaane hadhihi lailah annaman iku tawi sak temene wong koma kang jumenengi sapa manha ing Lailatul Qadar imanan krana iman percaya anane Lailatul Qadar wahtisaban lan krana golek ganjaran ikhlas krana Allah bukan karena untuk dipamerkan ya, nyegat Lailatul Qadar tapi tujuannya difoto di share ben ketok wah ya itu bukan wahtisaban itu namanya mencari popularitas. Ghufiro ya, orang seperti ini ya, orang yang iman percaya Lailatul Qadar ibadah karena ikhlas karena Allah ghufiro maka dia diampuni lahu kedue man ma apa dosa taqaddama kang wis dhisik apa ma nyatane min dzambihi. Atau riwayat lain wa ma ta'akhir dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wal mustahabu utawi kang
disunahake. Man utawi kang sunah, man iku utawi wong ro'a kang ningali sapa manha ing Lailatul Qadar. Ayuk sira iku yen to ngakeh-akeh sapa man minas sanai saking muji maring Allah wa du'a lan donga ya. Amalan-amalan yang baik di waktu malam Lailatul Qadar apa? Yaitu memperbanyak memuji kepada Allah, zikir, berdoa, salat. Atau doa yang paling utama ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa ayyakuna lan ento ana aksaru du'aihi apa akeh-akeh dongane man Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Atau bahkan ada hadis lain ya, riwayat lain menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara sholat ya. Ini ya, saya ambil dari kitab tadi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ay talaban liridallah wa sawabahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi aw ta'akhkhar. Man shallal maghrib awil isya fi jama'atin hatta yang qadiya syahrul ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir. Barang siapa yang melakukan sholat maghrib dan isya secara berjamaah, syaratnya kudu jamaah sampai bulan Ramadan habis. Jadi mulai tanggal 1 sampai habisnya bulan Ramadan dia selalu sholat maghrib dan isya dalam kondisi berjamaah, maka dia telah menemukan malam Lailatul Qadar. Bagaimana tidak mulai tanggal 1 sampai 30 atau sampai 1 bulan penuh dia jamaah, pasti di antara tanggal-tanggal itu ada Lailatul Qadar ya. Ini minimal. Jadi malam Lailatul Qadar itu apakah harus ibadah 1 malam penuh? Ya tidak, namanya Lailatul Qadar. Tadi dalam hadis tersebut kan ada yang mengatakan sholat maghrib dan isya. Hadis tersebut mengatakan sholat maghrib dan isya jamaah, berarti ibadah sedikit sudah cukup ya. Tapi yang lebih baik ya agak minimal separuh malam lah ya. Dikatakan koma qiyamul lail kan separuh malam ya, sedikit juga sudah bisa mencukupi dikatakan ihyaul lail. Wa inik tasoro lamun ngalap cukup sapa wong alasana ing atase muji ing atase Allah, memuji Allah. Saumpama seseorang pengen menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara sana memuji kepada Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah ya fahuwa afdal, utawi sana iku afdal lebih baik. 5 krono hadis ruwiya kang diriwayatake apa ma anhu sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi. Annahu rupane Kanjeng Nabi qala iku dawuh Kanjeng Nabi. Qala Allahu azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Man syaghala utawi sapane wong iku syaghala menyibukkan hu ing man zikri apa eling kepada ingsun maring ingsun an mas'alati saking njaluk maring ingsun. Ataitu mongko paring sapa ingsun hu ing man afdhalama ing paling baguse perkara utiya kang diparingake apa mali as-sailina ing pira-pira wong kang njaluk. Jadi dalam hadis qudsinya Allah dawuh man syaghalahu dzikri, barang siapa yang lebih menyibukkan dirinya untuk mengingat saya dengan zikir daripada meminta, lebih banyak zikir daripada doa, maka akan saya beri lebih, maka dia akan saya beri hal yang paling baik yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi tidak usah meminta tapi dia diberi karena dia menyibukkan diri ingat atau zikir kepada Allah. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.